Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, anak-anak, supaya pembelajaran kita lebih bermakna, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, Evan, tolong pimpin doanya dulu ya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Evan, terima kasih ya. Ibu absen dulu ya. Nah, bagi siswa yang namanya dipanggil, angkat tangannya dan sebutkan perasaan kalian hari ini. Misalnya senang, misalnya Ellen, senang Bu, gitu. Paham ya? Oke, ibu absen dulu. Ayesa Sukmawardani, Senang, Bu. Anna Maulidia Priscilia, Bahagia, Bu. Anderson Christian Sitorus, Senang, Bu. Arini Widya Sahla, Bahagia, Bu. Ayu Widyayani, Bahagia, Bu. Devi Nur Hidayat, Senang, Bu. Devan Rizkia Dwi Ababil. Bahagia, Bu. Nah, berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita sebelum belajar menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya dimohon berdiri dulu. Silakan duduk kembali. Sebelum belajar kita tepuk ice breaking dulu ya, tepuk fokus supaya kalian lebih termotivasi, lebih semangat dan juga pembelajaran yang didapat lebih bermakna. Masih ingat kan tepuk fokus? Ya, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah nih beneran fokus. Coba ibu cek ya. Oke, dengerin kalau ibu bilang misalnya kalau ibu ada kata kunci tepuknya, berarti kamu tepuk. Tapi kalau misalnya enggak ada kata tepuknya, berarti nggak usah tepuk ya. Misalnya gini, tepuk 1, kan ada kata tepuknya, berarti tepuk. Tapi kalau misalnya ibu nggak ada kata tepuknya, cuma bilang 1, 2, ada 3, itu berarti nggak usah tepuk. Fokus? Coba. Tepuk 1, 2. Nah, masih ada yang nggak tepuk ini, yang fokus ya. Yuk, fokus. Tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 2, 3. Ayo, fokus. Tepuk 2, tepuk 3, 1. Udah ya, fokus ya. Siap ya belajar ya? Oke.
sebelum kita belajar materi hari ini, Ibu mau nanya dulu nih materi sebelumnya. Apa kalian masih ingat materi apa yang sudah dipelajari pada bab sebelum? Materi apa ya? Kita belajar apa tuh waktu pas bab kemarin? Perpangkatan dan bentuk akar, Bu. Perpangkatan dan bentuk akar, benar ya? Nah, pada materi perpangkatan dan bentuk akar, kita tuh belajar bilangan berpangkat. Nah, di dalam bilangan berpangkat itu, kita belajar juga, atau kalian sudah mengenal yang namanya bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian dirinya sendiri. Coba, ada nggak yang bisa mencontohkan bilangan berpangkat itu, bilangan kuadrat itu? Saya, Bu. Ya, coba Laura. Contohnya X kuadrat, Y kuadrat, dan sebagainya. Oh, X kuadrat, Y kuadrat, dan sebagainya, dan lain-lain. Bener nggak? Bener ya, itu termasuk bilangan kuadrat. Nah, sekarang, kenapa sih Ibu nanyain materi sebelumnya? Karena pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi biar nyambung gitu ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dan juga manfaat mempelajari persamaan kuadrat di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar persamaan kuadrat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, selain itu, sebenarnya apa sih manfaat kita belajar persamaan kuadrat di kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya persamaan kuadrat itu sering muncul dalam situasi nyata, cuman mungkin kitanya yang nggak nyadar gitu, yang nggak tahu ya. Nah, salah satunya manfaat mempelajari persamaan kuadrat itu adalah bisa menghitung perhitungan area, atau bisa mengetahui perhitungan perbedaan usia ataupun berat badan, bisa mengetahui estimasi waktu perjalanan, bisa juga menghitung perhitungan jarak. Sebenarnya masih banyak, cuman Ibu nggak bisa sebutin satu-satu ya. Ya, selanjutnya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nomor 1 ya, apakah kalian pernah mendengar istilah persamaan sebelumnya? Bagaimana cara kalian dalam menyelesaikan persamaan sederhana? Misalnya, X ditambah 3 sama dengan 5. Ayo, pernah nggak kalian mendengar kata-kata persamaan sebelum hari ini? Pernah, Bu. Persamaan linear satu variabel. Iya, Zahra, bener ya? Bener nggak tuh? Kalian pernah belajar persamaan linear satu variabel? Nah, kalau emang pernah, masih ingat nggak kalian bagaimana cara mencari nilai variabelnya? Nah, sekarang apa bedanya jika kita belajar pada persamaan kuadrat? Ya, nanti kalian akan tahu bedanya. Nah, di sini ada permasalahan. Jadi Ibu di sini menyajikan permasalahan. Ini permasalahan ini nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompok ya. Nah, di sini ada 2 permasalahan. Coba kalian perhatikan kira-kira masalah apa yang dimunculkan di sini. Coba bisa dibaca? Membuat halaman tersebut dirancang berbentuk persegi panjang. Ya. Luas 30 meter persegi. Lebar kamar 5 meter kurang dari panjangnya. Beberapa petugas akan mendatangkan harus berdiri di kamar. Jika jarak antar 2 meter, maka berapa banyak orang gas yang dibutuhkan? Nah, kira-kira ada lagi nggak yang ingin ditanyakan dari masalah ini? Ya deh Pak. Nah, permasalahan-permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Jadi biar lebih termotivasi ya. Jadi ini tuh konteks sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Jadi kalau misalnya kita belajar tahu cara menyelesaikannya, insya Allah kita juga bisa nih menyelesaikan persamaan ini. Semangat ya, kita belajar persamaan kuadrat ya. Oke. Nah, di sini ada video pembelajaran tentang menentukan akar persamaan kuadrat metode memfaktorkan. Kalian perhatikan ya biar paham.
Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan tersebut. Jelas? Karena di sini X kuadrat berarti A-nya sama dengan 1, kemudian B adalah koefisien X berarti 5, dan C adalah konstanta berarti 6. Kemudian cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya adalah A dikali C. A-nya 1, C-nya 6. Berarti A dikali C 1 dikali 6 sama dengan 6. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah B. B berapa? 5. Saya ulangi, cari dua bilangan, jika dikali hasilnya A dikali C 1 dikali 6 6. Kemudian apabila dijumlahkan hasilnya adalah B berarti 5. Karena dikali sama dengan 6, kita coba menganalisis 6 itu dari 1 dikali 6, kemudian 2 dikali 3. Kira-kira yang mungkin yang mana? Apakah 1 dikali 6 atau 2 dikali 3? Dan apabila dijumlahkan sama dengan 5? Jelas, kita pilih 2 dan 3. Kita buat sini 2 dan 3. 2 dikali 3 6, 2 ditambah 3 5. Paham nggak? Paham nggak? Nah, coba benar-benar paham nggak? Coba kita coba lagi, tapi bareng-bareng ya. Oke, ini kan menentukan angka persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Soalnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah awal tadi apa? Kita deteksi dulu kan A, B, dan C-nya berapa, ya nggak? Nah, berarti A-nya berapa sih ini? A-nya 1, B-nya 5, nah, C-nya 6. Nanti kalian hati-hati ya dalam menjabarkan soal. Selanjutnya, kalau sudah kita cari tadi yang pertama kan deteksi B dan C, yang kedua cari dua bilangan yang kalau dikalikan dia dapat C, kalau dijumlahkan dia dapat B. Tadi kan kalau M ditambah N itu harus sama dengan B atau sama dengan 5 B-nya kan, atau kalau M dikali dengan N itu harus sama dengan C, C-nya adalah 6. Biasanya itu tuh mulainya dari perkaliannya dulu. Jadi berapa sih yang menghasilkan 6? Perkalian berapa yang menghasilkan 6? Kemungkinannya kan bisa 1 kali 6 atau 2 kali 6. Tapi kira-kira yang mana yang cocok kalau kita jumlahkan jadinya 5 ya. Tadi angka yang terpilih tadi kan kemungkinannya kalau nggak 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah ini dua-duanya menghasilkan 6, cuman kita pilih lagi. Kalau dijumlahkan si dua bilangan tersebut itu dia menghasilkan 5. Mana yang cocok? 2 dan 3 kan? Berarti ini kita tulis 2 dan 3. Nah ini kebetulan ini positif semua, jadi angkanya juga pasti positif semua hasilnya ya. Nah kita coba kalau misalnya 2 kali 3 itu benar 6. Nah 2 ditambah 3 benar 5. Nah kalau udah benar angkanya baru kita tuliskan ke dalam faktornya kan. Kita tulis X, berarti ini karena angkanya positif tadi plus 2, yang satunya X plus 3, jangan lupa sama dengan 0. Nah selanjutnya diskusi kelompok. Pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah meminta kalian untuk duduk secara berkelompok. Ini udah disesuaikan ya dengan pembentukan kelompok yang kemarin. Nah di sini kita akan diskusi tentang permasalahan yang tadi Ibu tampilkan ya. Ini Ibu akan memberi lembar kerja peserta didik
Gua akan bagikan peserta lolos. Oke, perhatikan dulu ya. Nah, di LKPD ini jangan lupa di sini ada yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian tulis dulu nama kelompoknya. Ini udah sesuai ya. Ini kelompok 1, ini 2, ini 3, ini 4. Udah sesuai ya urutannya. Anggotanya tuliskan dengan menggunakan nama lengkap. Kelasnya juga diisi. Di sini ada KD-nya dibaca, kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensinya apa dibaca ya. Terus tujuannya apa sih kalian ngerjain ini itu apa? Terus di sini ada petunjuknya, baca juga dengan teliti. Udah siap ya mengerjakan LKPD? Nah ini diskusikan bersama kelompok kalian dengan bermodalkan tadi materi yang sudah dijelaskan dengan video yang tadi udah tayangkan ya. Ya, selamat bekerja. Oh iya, waktu mengerjakan LKPD 20 menit ya, dikasih ya. Di sini apa ya Bang? Yang dari 5 meter kurang dari angka berarti bisa gimana? Bisa? Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Udah ya, udah selesai ya? Oke. Nah sekarang karena waktu diskusinya sudah habis, sekarang adalah waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, siapa perwakilan dari kelompok yang mau mempresentasikan hasil? Kelompok 1 dan 3. Kelompok 1 masalah berapa? Masalah 1. Kelompok 3 masalah 2.
Nah, karena sudah terpilih nih yang presentasi dua kelompok, maka kelompok yang tidak presentasi tugasnya tetap mempunyai tugas ya. Jadi yang tidak presentasi tugasnya adalah menanggapi atau memberikan pertanyaan terhadap kelompok yang presentasi. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami kerjakan tadi selama 20 menit. Perkenalan dulu juga. Kenalkan, nama saya Tiawan Tepanya Panjaitan dan ini anggota kelompok saya. Ini bernama Laura Tamar Banjar Nahor, Anderson Christian Sitorus, Arini Widya Syahla, dan Evan Yusuf Oktasian. Nah, untuk kembali lagi pertanyaannya itu kita kan ditanya untuk berapa banyak pot hias yang akan dibutuhkan untuk menghias tanaman. Itu kita menggunakan rumus keliling dibagi jarak antara pot. Yaitu 26, jarak antar potnya tuh tadi ini 2 meter, jadi 26 dibagi 2 sama dengan 13 pot. Jadi pot yang dibutuhkan ada 13 pot. gimana? Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan terhadap kelompok 1 terkait masalah 1? Ya, bisa. Sedangkan saya Aisyah dari kelompok 2 ini bertanya pada kelompok 1. Jika jarak antar kelompok menjadi lebih panjang, misalnya 2 meter menjadi 4 meter, apakah berpengaruh terhadap pot hias yang dibutuhkan? Nah, coba silakan jawab dulu kelompok 1. Ya, karena semakin panjang jaraknya maka pot yang dibutuhkan semakin sedikit. Benar nggak? Masuk logika ya. Jadi kalau misalnya dia biasanya kalau misalnya diperpanjang itu ngaruh nggak sama pot yang dibutuhkan? Ngaruh, karena kalau misalnya semakin panjang jaraknya berarti potnya juga semakin sedikit yang dibutuhkan. Ya. Kita beri applause untuk penampilan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan masalah yang Masalah kedua. 2 ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Devina Hidayah. Perkenalkan, nama saya Zahra Lestari. Perkenalkan, nama saya Windia Sendiri. Kita simpulkan berat badan Ani 35 kg dan berat badan Bambang Y plus 5. Y-nya itu kita dapetin dari berat badan si Ani ditambahin yang 5 ini. Jadi 35 ditambah 5 hasilnya 40. Dan di soal ditanyain juga jumlah berat badan mereka. Kita jumlahin jumlah berat badan Ani sama berat badan Bambang, yaitu 35 ditambah 40 hasilnya 75 kg. Gitu. Benar ya? Ya. Benar ya? Paham? Nah, selanjutnya kelompok 4 ya yang tadi belum punya tugas. Apa? Mau bertanya atau memberikan tanggapan? Silakan. Ya, Perkenalkan, nama saya Devina Sendiri. Kelompok dari kelompok 4. Saya ingin memberi tanggapan terhadap kelompok 1 dan kelompok 3 yang hasil mereka presentasikan. Ya. Menurut kelompok kami, penampilan dari kelompok 1 dan 3 sangat bagus. Kami menjelaskan penyelesaian materi dengan sangat jelas sehingga kelompok kami mudah memahaminya. Oke. Ya, terima kasih ya kepada kelompok Denny yang sudah memberikan tanggapannya. Terima kasih juga kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih ya sudah presentasi. Itu Bu. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari 2 masalah yang disajikan tadi, mari kita simpulkan pemecahan masalah yang terkait dengan permasalahan tersebut ya. Nah, jadi persamaan kuadrat itu, konsep persamaan kuadrat ini bisa kita gunakan untuk memecahkan tadi masalah siapa? Siapa sih? Paritkan ya. Paritkan dalam menentukan berapa banyak pot hias yang akan dibutuhkan untuk menghias tamannya, dan juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang berat badan Andi katanya, jadi berat badan Andi dan juga jumlah berat badan Andi dan Bambang. Nah, jadi konsep yang tadi konsep persamaan kuadrat bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini ya. Itu kesimpulannya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yuk, siapa yang memberikan kesimpulan?
Bu. Ayo. Sebelum kemampuan adalah dengan A yang dengan 0 dan ABC anggota dengan Kesimpulannya, bentuk umumnya adalah AX kuadrat sama BX sama BC sama dengan 0. Ingat ya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Iya. Terus ada lagi nih yang bisa menyimpulkan. Ya, jadi Rumus pengalaman A sama A dengan satu adalah AX kuadrat tambah BX sama C sama dengan X tambah M kali X tambah M adalah dengan X sama dengan 0 dengan M tambah N hasilnya B dan M tambah N hasilnya C. ya benar ya. Kesimpulannya itu. Jadi kalau misalnya memfaktorkan A sama dengan 1, intinya ketika dijumlahkan harus sama dengan B, ketika dikalikan harus sama dengan C. Itu sebenarnya ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan asesmen formatif. Jadi kan tadi kalian udah belajar, udah mendengarkan, udah melihat video, udah mendengarkan Ibu menjelaskan tentang tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal terkait persamaan kuadrat. Ini secara individu ya, mandiri ya. Jangan lupa isi identitasnya. Cukup kan? Ada 15. Ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Ini ada lembar refleksi peserta didik. Itu akan bagian lagi. Nanti jangan lupa diisi nama kelas dan hari tanggalnya. Ada 4 pertanyaan. Nanti kalian jawab ya. Secara individu juga. Kalau soalnya ini sesuai perasaan hati kalian aja, ya. Oke. Yuk. Refleksinya terhadap pembelajaran hari ini tentang persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya penugasan. Udah dikumpulkan pertemuan nanti gua ambil sendiri. Nah, di sini untuk pertemuan yang akan datang, kalian baca di rumah tentang menyelesaikan persamaan kuadrat, memfaktorkan yang bentuk kedua yaitu A tidak sama dengan 1. Baca ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tepuk hebat dulu yuk buat kita semua ya. Yuk. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita doa dulu supaya berkah ilmunya ya. Evan, pimpin lagi doanya. Sudah siap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina Terima kasih Pak. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini tentang persamaan kuadrat. Ibu mohon maaf jika dalam mengajarkan ada yang salah kata atau salah perbuatan ya. Maaf ya kalau misalnya ada yang salah menyampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian, atas keaktifan kalian dalam belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.